kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Saudara-saudara, dalam perayaan Kamis Putih, kita mengenangkan dua peristiwa. Yang pertama, kita mengenangkan Tuhan Yesus yang membasuh kaki murid-muridnya. Dan yang kedua, kita mengenangkan Tuhan Yesus yang mengadakan Ekaristi. Nah, kedua peristiwa yang kita kenangkan itu disampaikan dalam Injil dan dalam bacaan yang kedua. Dalam bacaan Injil kita melihat bagaimana Tuhan Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Sedangkan dalam bacaan yang kedua kita diajak untuk mengingat kembali bagaimana Tuhan Yesus mengadakan perayaan Ekaristi. Nah, pada umumnya yang lebih diingat itu adalah Tuhan Yesus yang membasuh kaki murid-muridnya. Karena memang pada perayaan Kamis Putih, adegan itu diperagakan oleh imam dan perwakilan umat. Nah, hal yang kedua yang seringkali dilupakan atau kurang mendapat perhatian, itu adalah Tuhan Yesus yang mengadakan perayaan Ekaristi yang kemudian kita lakukan sampai sekarang. Nah, saudara-saudara, kita akan melihat dua peristiwa ini dan juga melihat makna dari peristiwa ini. Tujuannya apa? Supaya kita dapat merayakan Kamis Putih dengan pemahaman yang memadai, sehingga kita dapat mengikuti perayaannya dengan sungguh-sungguh. Nah, sekarang kita akan melihat dulu peristiwa pertama yang dikenangkan dalam perayaan ini, yaitu Tuhan Yesus yang membasuh kaki murid-muridnya. Dan saudara-saudara dapat melihat peristiwanya dengan membaca Injil Yohanes bab 13 ayat 1 sampai dengan 15. Lengkapnya sampai dengan ayat 17. Saya tidak akan membacakan semuanya, tetapi saya akan mengajak saudara-saudara untuk memperhatikan peristiwanya. Di ayat pertama dikatakan begini, sementara itu sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Perhatikan, sebelum hari raya Paskah mulai. Kemudian di ayat 2 dikatakan begini, mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati dia. Sehari sebelum Paskah, Tuhan Yesus makan bersama, makan malam bersama dengan 12 orang muridnya. Kemudian di ayat 4 dikatakan begini, lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuang air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya. Tuhan Yesus mencuci kaki murid-muridnya. Nah, untuk bisa membasuh kaki murid-muridnya, Tuhan Yesus harus membungkuk, jongkok, memegang kaki mereka, membersihkan kaki mereka dari kotoran dan debu. Nah, tindakan Yesus ini tentu saja membuat para murid heran. Bagaimana mungkin guru mereka mau jongkok di depan mereka dan mencuci kaki mereka. Satu demi satu dicuci, dan tentu saja mereka keheranan melihat tindakan Yesus, tetapi mereka hanya diam. Nah, berbeda dengan Petrus.
Kita ke ayat 6. Maka sampailah ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, kepada Yesus ini ya, Tuhan, Engkau hendak membasuh kakiku. Petrus menolak untuk dicuci kakinya. Dia tidak bisa menerima bagaimana Tuhan mau mencuci kakinya. Nah, menanggapi keberatan Petrus ini, kemudian Tuhan Yesus menjawab di ayat 7. Apa yang ku perbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak. Jadi Tuhan Yesus mengatakan, apa yang aku lakukan ini, membasuh kakimu, engkau belum mengerti maksudnya sekarang. Tapi suatu saat nanti kamu akan mengertinya. Tetapi hal ini belum cukup untuk membuat Petrus membiarkan kakinya dibasuh oleh Tuhan Yesus. Dia berkata begini di ayat 8. Engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya. Dia tetap keberatan dan tidak mau kakinya dibasuh oleh Tuhan Yesus. Nah, menanggapi keberatan Petrus ini, Tuhan Yesus berkata, masih di ayat 8, jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku. Ulang, jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku. Begitu mendengar kata bagian, rupanya Petrus menginginkan bagian yang lebih banyak. Kalau hanya dicuci kakinya, nanti jangan-jangan bagiannya hanya sedikit. Karena itu, Petrus yang mengharapkan bagian lebih banyak mengatakan di ayat 9, Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku. Tetapi Tuhan Yesus tidak menuruti kata-kata Petrus dan ia berkata begini, barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Nah, semua murid dicuci kakinya oleh Yesus. Nah, kemudian sekarang ke ayat 12. Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Sesudah mencuci kaki murid-muridnya, Yesus kembali duduk di tempat awal. Dan kemudian Tuhan Yesus berkata kepada mereka, mengertikah kamu apa yang telah ku perbuat kepadamu? Para murid tidak menjawab, atau mungkin juga Tuhan Yesus tidak memberi kesempatan untuk menjawab, karena Tuhan Yesus mau memberikan keterangan, penjelasan tentang tindakan yang dilakukannya. Ayat 13, kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi, jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah ku perbuat kepadamu. Nah, saudara-saudara, ini peristiwa yang kita kenangkan dalam perayaan Kamis Putih. Sekali lagi, ini baru peristiwa yang pertama. Nah, sekarang kita akan melihat makna dari peristiwa atau tindakan Yesus yang membasuh kaki murid-muridnya itu.
makna dari tindakan Yesus itu sebenarnya sudah dijelaskan oleh Tuhan Yesus sendiri, dan bagian besar di antara kita sudah memahaminya karena biasa disampaikan. Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Ini pertanyaan Yesus mengawali penjelasan tentang makna tindakannya. Nah, Tuhan Yesus, guru mereka, mau membasuh kaki murid-muridnya. Dia itu Tuhan, dia itu guru dari para murid. Tetapi dia mau membungkuk, jongkok atau berlutut di depan murid-muridnya, mencuci kaki mereka. Dan ini tindakan yang jelas dikatakan oleh Tuhan Yesus merupakan teladan. Teladan apa? Teladan kerendahan hati. Tuhan, guru, membungkuk, jongkok, berlutut, mencuci kaki. Nah, tindakan Yesus seperti ini sebenarnya merupakan tindakan yang biasa dilakukan oleh para budak terhadap para tamu sebelum mereka masuk ke ruang perjamuan. Dengan cara seperti ini, Tuhan Yesus merendahkan diri dan berlaku seperti seorang hamba. Dan tindakan Yesus ini berkaitan erat jelas dengan tindakan kasih. Orang yang mengasihi sesamanya pasti harus merendahkan diri demi kebaikan orang-orang yang dikasihi. Supaya kaki para rasul bisa bersih, Tuhan Yesus merendahkan diri, membersihkan kaki mereka. Nah, berkaitan dengan hal ini, sebenarnya ini bukan satu hal yang bisa dikatakan asing bagi kita. Saudara-saudara bisa memperhatikan, bisa melihat pengalaman saudara sendiri ketika mengasihi. Misalnya, kalau di rumah saudara diadakan pertemuan untuk doa bersama, dan saudara harus menyiapkan makanan untuk umat yang datang. Tentu saudara-saudara tidak memikirkan saya senang makan apa. Tetapi saudara akan memikirkan saudara-saudara saya, teman-teman saya, warga lingkungan yang akan datang ke rumah saya, kira-kira senang makan apa. Dan untuk membuat saudara-saudara kita itu senang, kita rela berkorban. Entah belanja makanan, entah memasak sendiri makanan. Kalau saudara memperhatikan apa yang saudara sendiri lakukan, jelas saudara sudah merendahkan diri karena memikirkan kebaikan orang-orang yang akan datang ke rumah saudara. Dan ini menjadi contoh sederhana orang yang merendahkan diri itu tindakan yang mulia karena Tuhan Yesus sendiri berlaku seperti itu. Sehingga kalau seorang murid Yesus merendahkan diri di depan sesamanya, memperhatikan kebaikan orang lain, dan karena memikirkan kebaikan orang lain dia harus merendahkan diri, itu bukan satu kesedihan, melainkan satu kegembiraan. Saya sudah berlaku seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Nah, saudara-saudara, ini makna dari tindakan Yesus yang biasa kita dengar. Tetapi, coba kita perhatikan lagi tanggapan Tuhan Yesus terhadap Petrus ketika ia menolak untuk dicuci kakinya. Lihat kembali ayat 7. Apa yang telah kuperbuat, engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak. Kalau yang dimaksudkan itu adalah teladan kerendahan hati,
Para rasul sudah pasti tahu saat itu juga. Karena Tuhan Yesus menjelaskannya. Tetapi Tuhan mengatakan yang dilakukan oleh Yesus belum dimengerti para murid pada waktu itu. Kelak mereka akan mengertinya. Nah, apa makna yang belum terungkap dalam penjelasan Yesus di ayat 12 sampai dengan 17? Kita lanjutkan pada tanggapan Yesus yang berikutnya terhadap penolakan Petrus. Jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku. Tuhan Yesus tidak mengatakan jika aku tidak membasuh kakimu. Tetapi Tuhan mengatakan, jika aku tidak membasuh engkau, engkau tidak akan mendapat bagian dalam aku. Apa maksud dari kata-kata Tuhan Yesus ini? Kita mulai dengan memperhatikan mendapat bagian dalam aku. Nah, saudara-saudara, untuk memahami frasa ini, kita perlu memperhatikan, mencari dalam perjanjian lama, ketika frasa semacam ini digunakan. Dan saudara-saudara bisa melihatnya ya dalam kitab Raja-Raja bab 12, ketika terjadi perpecahan dalam kerajaan Israel. Jadi kerajaan ini awalnya diperintah oleh Saul, kemudian Daud. Berikutnya diperintah oleh Salomo. Nah, setelah Salomo meninggal, kerajaan Israel diperintah oleh anak Salomo yang bernama Rehabeam. Nah, ketika Rehabeam ini memerintah, suku-suku dari wilayah utara yang berjumlah 10 datang kepada Rehabeam. Mereka datang kepada Rehabeam untuk meminta keringanan kerja dan keringanan pajak. Rupanya di zaman pemerintahan Salomo, mereka harus menanggung kerja rodi dan menanggung pajak yang berat untuk mereka. Dan kemudian setelah Salomo meninggal, mereka datang kepada penggantinya dan kemudian memohon keringanan. Mereka berjanji, kalau Rehabeam memenuhi permintaan yang mereka sampaikan, maka mereka akan setia kepada Rehabeam. Tetapi nyatanya Rehabeam menolak permintaan mereka. Maka mereka memutuskan untuk memisahkan diri keluar dari pemerintahan Rehabeam. Lalu mereka membentuk pemerintahan sendiri menjadi kerajaan sendiri. Dan mereka berkata begini, kita bisa melihatnya di 1 Raja bab 12 ayat 16 ya. Setelah seluruh Israel melihat bahwa raja tidak mendengarkan permintaan mereka, maka rakyat menjawab raja, bagian apakah kita dapat daripada Daud? Kita tidak memperoleh warisan dari anak Isai itu. Ke kemahmu, hai orang Israel, uruslah sekarang rumahmu sendiri, hai Daud. Kalimat pertama berbunyi begini, bagian apakah kita dapat daripada Daud? Suku-suku dari utara mengatakan seperti itu. Kita tidak akan mendapatkan bagian apa-apa dari Daud. Apa arti ungkapan ini? Kalau melihat konteks secara keseluruhan jelas. Maksudnya, kita tidak akan mendapat bagian apa-apa di dalam kerajaan Daud.
walaupun kerajaan ini sudah diperintah oleh Rehabeam. Balik lagi, ulang lagi, tidak mendapat bagian daripada Daud berarti tidak mendapat bagian dalam keluarga Daud. Nah, dari ungkapan yang muncul dalam 1 Raja bab 12 ini, kita bisa ambil simpulan. Mendapat bagian dalam diri seseorang, khususnya seorang raja, itu artinya mendapat bagian dalam kerajaannya. Nah, sekarang kita gunakan pemahaman ini untuk memahami ucapan Yesus kepada Petrus. Kita kembali ke Yohanes bab 13. Jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku. Dalam hal ini kalau begitu, mendapat bagian dalam aku berarti tidak mendapat bagian dalam kerajaan Yesus, tidak mendapat bagian dalam kerajaan surga. Lebih lanjut, ini berarti tidak masuk dalam kehidupan kekal. Karena kata kerajaan surga, kerajaan Allah itu sama dengan kehidupan kekal. Jadi, kalau Petrus tidak dibasuh oleh Yesus, maka Petrus tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Nah, saudara-saudara, dari pembacaan yang seperti ini, dari pemahaman yang seperti ini, lebih lanjut kita bisa memahami membasuh engkau yang dikatakan oleh Tuhan Yesus itu bukan urusan cuci kaki lagi. Tetapi itu adalah kiasan untuk mengatakan membersihkan manusia dari dosa. Karena hanya orang yang bersih dari dosa masuk dalam kerajaan surga. Hanya mereka yang dibersihkan dari dosa dipandang layak untuk menerima kehidupan kekal. Nah, siapa yang bisa membersihkan manusia dari dosa? Allah. Dan Allah itu hadir dalam diri Yesus. Silahkan mengingat kembali nama Yesus. Dia harus diberi nama Yesus karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Nah, saudara-saudara, ini makna yang kedua dari pembasuhan kaki. Dengan membasuh kaki murid-muridnya, Tuhan Yesus mau mengatakan, mau mengajarkan, aku akan membersihkan kamu dari dosa-dosamu, supaya kamu dipandang layak oleh Bapa untuk masuk dalam kerajaan surga. Seperti para tamu yang dibasuh kakinya, sesudah itu masuk dalam ruang perjamuan. Nah, saudara-saudara, dalam perayaan Kamis Putih, kita mengenangkan peristiwa Tuhan Yesus yang membasuh kaki. Dan peristiwa pembasuhan kaki ini punya dua makna. Makna yang pertama, perendahan diri untuk mengasihi sesama. Dan yang kedua, yang lebih utama, itu adalah melihat atau memahami bahwa dengan membasuh kaki, Tuhan Yesus mau menunjukkan Ia akan membersihkan manusia dari dosa supaya manusia masuk dalam kerajaan surga. Nah, untuk membersihkan manusia dari dosa, untuk bisa membawa manusia masuk dalam kerajaan surga, Tuhan Yesus merendahkan diri. Dia yang adalah Allah. Dia yang adalah firman yang menjadi manusia. Hadir dalam dunia. Menjadi seorang manusia. Bahkan berlaku sebagai hamba. Dan kemudian dalam keadaan sebagai manusia. Dia mati di kayu salib. Kematian yang hina.
Dan ini semua dilakukan semata-mata untuk membersihkan manusia dari dosa dan membawa manusia dalam kehidupan yang kekal. Jangan pernah lupa hal ini ketika kita merayakan Kamis Putih. Dan ketika kita menyaksikan adegan pembasuhan kaki. Saudara-saudara, itu peristiwa pertama yang kita kenangkan dalam perayaan Kamis Putih. Nah, sekarang kita lihat peristiwa yang kedua yang kita rayakan, kita kenangkan dalam peristiwa Kamis Putih ini. Yaitu peristiwa Tuhan Yesus menyelenggarakan Ekaristi. Dan seperti yang sudah saya sampaikan tadi, peristiwa ini disampaikan dalam bacaan yang kedua yang diambil dari 1 Korintus bab 11. Tepatnya di ayat 23 sampai dengan 26. Kita lihat teksnya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu ia diserahkan, mengambil roti. Dan sesudah itu, ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga, ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Saudara-saudara, kalau kita memperhatikan keseluruhan perikop ini, kita bisa melihat bahwa jemaat Korintus itu sudah merayakan Ekaristi. Tetapi Paulus melihat ada yang salah dalam perayaan yang mereka lakukan. Jadi pada waktu itu rupanya sebelum perayaan Ekaristi dilakukan, orang-orang anggota jemaat yang datang ke ruang pertemuan itu membawa makanan dan mereka makan dulu. Yang punya makanan membawa makanan ke ruang pertemuan, lalu makan sendiri. Sedangkan anggota jemaat yang lain yang tidak punya makanan, mereka datang ke tempat pertemuan tanpa membawa makanan dan tidak diajak makan juga. Sehingga pemandangannya menjadi aneh. Orang-orang yang punya banyak makanan dan minuman itu makan sampai kenyang, minum sampai mabuk. Sementara yang gak punya makanan, ya sambil memegang perut mereka karena lapar, mereka menonton orang kekenyangan, menonton orang yang mabuk. Lalu habis itu, mereka bersama-sama merayakan Ekaristi. Suasana pasti jadi aneh. Sebagian lapar, sebagian kenyang dan mabuk, sama-sama merayakan Ekaristi. Dan ini sesuatu yang jelas keliru dalam pandangan Paulus, sampai Paulus mengatakan begini di ayat 22. Apakah kamu tidak mempunyai rumah sendiri untuk makan dan minum? Atau maukah engkau menghinakan jemaat Allah dan memalukan orang-orang yang tidak mempunyai apa-apa? Apakah yang kukatakan kepada kamu, memuji kamu,
dalam hal ini aku tidak memuji. Paulus menunjukkan sikap yang sangat jelas. Kalau kamu mau makan sampai kenyang, mau minum sampai mabuk, makan, minum di rumahmu sendiri. Enggak usah kamu bawa makan dan minum, dan kemudian kamu menghina orang-orang yang gak punya makanan dengan caramu makan, dengan caramu minum. Jangan sampai kamu berlaku seperti itu. Karena perayaan Ekaristi, perjamuan tubuh dan darah Tuhan, ini bukan soal yang main-main. Bukan soal yang sederhana. Karena yang dilakukan jemaat Korintus, perayaan Ekaristi ini ya, itu dilakukan mengikuti apa yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus pada malam menjelang kematiannya. Jadi saudara-saudara, di jemaat Korintus, mereka itu sudah melakukan perayaan Ekaristi seperti yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus. Dan karena itu kita perlu melihat apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus pada malam menjelang kematiannya. Dan kita perlu melihat hal itu supaya bisa memahami dengan baik. Dan kita bisa melihatnya di Injil Lukas bab 22. Apa yang sebenarnya dilakukan oleh Tuhan Yesus pada waktu itu? Kita lihat mulai dari ayat 7 ya. Maka tibalah hari raya roti tidak beragi, yaitu hari di mana orang harus menyembelih domba Paskah. Hari raya roti tidak beragi itu berlangsung selama 7 hari. Selama 7 hari orang tidak makan roti yang dibuat dengan ragi. Sebaliknya, orang makan roti yang dibuat tanpa ragi. Nah, hari pertamanya itulah hari raya Paskah. Dan orang Yahudi merayakan Paskah ini untuk mengenangkan peristiwa ketika Allah membebaskan orang Israel dari perbudakan di Mesir. Jadi perayaan ini dilakukan untuk mengenangkan peristiwa itu. Nah kemudian Tuhan Yesus juga mau merayakan Paskah. Yesus dan murid-muridnya pergi ke Yerusalem itu untuk merayakan Paskah. Nah ketika waktunya tiba, Yesus minta supaya murid-muridnya mempersiapkan perjamuan ini. Kita ke ayat 8 sekarang. Lalu Yesus menyuruh Petrus dan Yohanes. Katanya, pergilah, persiapkanlah perjamuan Paskah bagi kita supaya kita makan. Yesus minta 2 orang muridnya mempersiapkan perjamuan Paskah. Supaya kita makan berarti yang disiapkan adalah jamuan. Nah, apa jamuan Paskah itu? Kalau kita membuka kitab Keluaran bab 12, lalu dari ayat 1 sampai dengan 8, kita bisa melihat bahwa menu atau jamuan Paskah yang harus disiapkan itu adalah anak domba yang berumur 1 tahun. Boleh domba, boleh kambing. Nah, daging anak domba ini harus dipanggang atau dibakar. Dan kemudian dagingnya harus dimakan dengan roti yang tidak beragi beserta sayur pahit. Ini yang dikatakan di kitab Keluaran bab 12 ayat 8. Jadi dalam jamuan Paskah
itu ada daging anak domba yang dimasak dengan dibakar. Kemudian ada roti yang dibuat tanpa ragi. Dan kemudian ada sayur pahit. Nah, ini kan makanan semua. Lalu minumannya? Nah, ini minumannya ya minuman orang Yahudi. Dalam acara perjamuan, mereka minum anggur, mereka minum wine. Jadi menunya tambah satu lagi, minuman, yaitu anggur. Nah, dua orang murid Yesus tadi, Petrus dan Yohanes, diminta untuk mempersiapkan jamuan Paskah. Di mana Tuhan Yesus berkata begini di Lukas 22 ayat 9. Kata mereka kepadanya, "Di manakah engkau kehendaki kami mempersiapkannya?" Jawabnya, "Apabila kamu masuk ke dalam kota Yerusalem ya, kamu akan bertemu dengan seorang yang membawa kendi berisi air. Ikutilah dia ke dalam rumah yang dimasukinya. Dan katakanlah kepada tuan rumah itu, Guru bertanya kepadamu, di manakah ruangan tempat aku bersama-sama dengan murid-muridku akan makan Paskah?" Lalu orang itu akan menunjukkan ruangan atas yang besar yang sudah lengkap. Disitulah kamu harus mempersiapkannya. Maka berangkatlah mereka dan mereka mendapati semua seperti yang dikatakan Yesus kepada mereka. Jadi dua orang ini melakukan seperti apa yang dikatakan oleh Yesus. Dan sesampainya di rumah orang itu, mereka masuk ke dalam satu ruangan dan mereka melihat di situ sudah lengkap. Apanya yang lengkap? Tempat perjamuan, ya, alat untuk makan bisa jadi. Tetapi yang menjadi sangat penting itu adalah menu atau jamuan makannya. Daging anak domba yang dibakar, kemudian roti yang tidak beragi, sayuran pahit, dan anggur. Nah, kemudian malamnya Tuhan Yesus datang ke tempat itu dan mereka menyantap jamuan Paskah itu. Nah, Tuhan Yesus berkata begini di ayat 15. "Aku sangat rindu makan Paskah ini bersama-sama dengan kamu sebelum aku menderita." Jelas Tuhan Yesus malam itu menyantap hidangan untuk perayaan Paskah. Nah, pada kesempatan itu, saudara-saudara, Tuhan Yesus, lihat ke ayat 19, mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, dan memberikannya kepada mereka. Katanya, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Tuhan Yesus mengambil roti. Roti yang mana? Sudah jelas, roti tidak beragi, roti jamuan Paskah yang belum dimakan. Nah, kemudian roti itu dipecah-pecahkan setelah ia mengucap syukur atasnya. Lalu Tuhan berkata, "Ini adalah tubuhku. Ini adalah tubuhku yang diserahkan bagi kamu." Nah, kalau kita memperhatikan kalimat seperti ini, jelas saudara-saudara bisa mengingat ini yang kita lakukan dalam perayaan Ekaristi, kan? Dan untung Tuhan Yesus mengambil roti tidak beragi dan kemudian mengatakan, "Ini tubuhku yang diserahkan bagimu."
bukan mengambil sayur pahit atau mengambil daging anak domba. Sehingga sampai sekarang kita merayakan perayaan Ekaristi dan materi yang kita gunakan dalam perayaan ini adalah roti tidak beragi. Tetapi ada yang perlu kita perhatikan. Yang dipegang oleh Tuhan Yesus itu adalah roti yang tidak beragi. Tetapi mulut Yesus mengatakan, ini tubuhku. Nah, kata-kata Tuhan Yesus itu mengubah roti itu menjadi tubuhnya. Yang berubah itu bukan materi ya. Materinya tetap roti yang dibuat dari gandum. Lalu yang berubah apanya? Yang berubah adalah hakikatnya. Dalam gereja Katolik kita mengenal istilah transubstansiasi. Peralihan substansi. Peralihan atau perubahan hakikat. Hakikatnya berubah walaupun materinya tetap. Tetap saja itu roti kalau dari sisi materi. Tetapi hakikatnya berubah menjadi tubuh Kristus. Nah, saudara-saudara, untuk memahami transubstansiasi ini, kita bisa melihat hal yang seperti ini. Saudara-saudara silahkan memperhatikan Alkitab yang saudara-saudara miliki. Kita menyebutnya sebagai kitab suci. Kalau kita pergi ke percetakan Alkitab, tidak ada kertas suci, tidak ada tinta suci, tidak ada benang suci, tidak ada. Kertasnya kertas biasa, ada tinta, ada benang, ada lem. Dan itu semua materi yang biasa untuk mencetak sebuah buku. Tetapi setelah semuanya terjadi, lalu terjadilah kitab. Dan kita menggunakannya untuk mempelajari kebenaran iman. Kita menempatkannya di tempat berdoa. Kita menempatkannya di dalam gereja. Kita memperlakukannya sudah dengan cara yang berbeda. Kita tidak akan melempar-lempar Alkitab. Padahal ketika masih jadi gulungan kertas, ya gulungan itu diangkat, bisa jadi dilempar. Sikap kita berubah karena iman kita. Kertas, tinta, itu sekarang bukan sekedar kertas dan tinta, tetapi sekarang sudah menjadi kitab yang suci. Karena kita percaya bahwa di dalamnya disampaikan firman Allah. Nah, dalam peristiwa transubstansiasi, kita lihat roti dibuat dari gandum. Tetapi setelah Tuhan Yesus mengatakan, ini tubuhku, maka hakikatnya berubah menjadi tubuhnya sendiri. Dan dalam perayaan Ekaristi kita masih melakukan ini, kita masih mempercayai hal ini. Dan karena itu kita memperlakukan komuni tubuh Kristus yang dalam rupa roti itu dengan penuh hormat. Nah, kalau kemudian Tuhan Yesus mengatakan, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Kalimat ini tidak menunjuk pada komuni. Benar bahwa dalam komuni kita menerima tubuh Kristus sehingga Kristus hadir di dalam tubuh kita. Tetapi tubuh Kristus yang dimaksudkan itu adalah tubuhnya yang diserahkan untuk menghapus dosa-dosa kita. Jadi tubuh Kristus itu adalah badannya yang dipersembahkan sebagai kurban penghapus dosa. Ketika dia mempersembahkan dirinya sebagai kurban di kayu salib.
Nah, kalau begitu saudara-saudara, setiap kali kita melakukan perayaan Ekaristi, kita mengenangkan peristiwa Tuhan Yesus yang mempersembahkan diri di kayu salib, yang merendahkan diri serendah-rendahnya untuk menghapus dosa-dosa kita, supaya kita dipandang bersih oleh Bapa dan dipandang layak untuk masuk di dalam kerajaannya. Nah, kemudian Tuhan Yesus melakukan hal yang sama dengan cawan yang berisi anggur. Kita lihat di Lukas bab 22 ayat 20. Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Jadi anggur yang ada di dalam cawan itu berubah hakikatnya menjadi darah Kristus. Nah, di kayu salib kalau begitu secara lebih lengkap kita melihat Tuhan Yesus mempersembahkan tubuh dan darahnya sebagai korban untuk membersihkan manusia dari dosa. Kalau begitu, menjadi lebih jelas lagi saudara-saudara, kematian Yesus itu begitu penting untuk keselamatan kita. Kematian Yesus itulah yang membawa manusia sampai kepada kehidupan yang abadi. Baik, sekarang kita kembali ke 1 Korintus bab 11 tadi. Jadi Paulus mengingatkan yang kita kenangkan, yang kita rayakan ini peristiwa penting. Dan dalam perayaan ini kamu tidak bisa main-main, kamu tidak bisa sembrono. Soal ini sangat penting. Karena menghadirkan kembali, mengenangkan peristiwa Yesus yang mempersembahkan diri di kayu salib untuk menyelamatkan kita. Dan kita melakukan ini, perayaan Ekaristi, karena mengikuti perintah Tuhan Yesus. Nah, kemudian di ayat 26, Paulus berkata begini, sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Kematian Yesus begitu penting karena menyangkut keselamatan manusia. Kita yang percaya kepada Kristus melihat pentingnya. Begitu pentingnya kematian Yesus ini, sehingga kita terus mengenangnya, menghadirkannya, memandangnya. Sampai kapan? Sampai Dia datang menjemput kita dan membawa kita masuk dalam kehidupan yang kekal. Nah, karena itu, karena pentingnya tubuh dan darah Kristus yang hadir dalam rupa roti dan anggur, Paulus mengingatkan di ayat 27. Jadi, barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Oleh karena itu, hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Kalau mau menerima tubuh dan darah Kristus, orang harus memeriksa diri. Dia harus melihat dirinya apakah dia pantas untuk menerimanya atau tidak. Karena yang mereka terima sesungguhnya bukan roti, bukan anggur, tapi yang mereka terima adalah tubuh dan darah Kristus. Saudara-saudara, ini adalah peristiwa kedua yang kita kenangkan di hari Kamis Putih. Dalam perayaan Kamis Putih ini, Tuhan Yesus yang mengadakan perayaan Ekaristi.
Dan saudara-saudara, apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, apa yang dipesankan oleh Tuhan Yesus, kita kenangkan, kita lakukan sampai sekarang. Setiap minggu, bahkan setiap hari, kita bisa mengikuti perayaan Ekaristi untuk mengenangkan kembali kematian Yesus, pemberian diri Yesus, yang mendatangkan keselamatan untuk kita. Dan kalau kita mengikuti perayaan di hari Kamis Putih, saudara-saudara, di bagian akhir perayaan kita mengikuti sakramen Maha Kudus diarak, kemudian ditahtakan. Dan kita menghormati sakramen Maha Kudus. Kalau kita hanya menggunakan mata kita, yang tampak oleh kita hanyalah roti warna putih yang dibuat tanpa ragi berbentuk lingkaran. Tetapi ketika kita melihat dengan iman kita, maka yang tampak oleh kita itu adalah tubuh Kristus yang diserahkan di kayu salib untuk membersihkan kita dari dosa dan membawa kita ke dalam hidup yang kekal. Jadi selayaknya saudara-saudara, kita menghormati tubuh dan darah Kristus dalam perayaan Ekaristi. Dan kita bersyukur karena Tuhan sudah menyelenggarakan perayaan Ekaristi yang kita bisa lakukan sampai sekarang. Terpujilah Allah, Bapa yang telah mengasihi kita, yang telah mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk menyelamatkan kita, dan yang telah mengutus Roh-Nya yang kudus untuk menuntun kita di jalan keselamatan.